Halo sobat, balik lagi dengan gue yaitu Bang Dendi. Bang Dendi akan menemani kalian semua khususnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua gak usah khawatir dan gak usah ragu dan gak usah bimbang lagi ya. Karena solusinya Bang Dendi akan mengungkap yaitu seputaran berita-berita viral yang kini lagi viral ya guys ya di jagat maya. Dan sangat wow juga. Kali ini gue akan mereaction yang berjudul heboh, Ruben Onsu bongkar fakta perselingkuhan Sarwenda dan Jordi Onsu. Apakah itu benar? Mari kita ungkap di sini, mari kita bahas di sini, mari kita cari solusinya di sini. Kebenarannya tentang perselingkuhan ini Sarwenda dan Jordi Onsu ya guys ya. Dan untuk sumbernya itu dari Ubur-Ubur Tweet. Jadi buat teman-teman penasaran apakah benar yang sekarang isunya Jordi Onsu sorry guys, yaitu Jordi Onsu berselingkuh dengan Sarwenda, dengan mantan kakak ipar? Sedikit ada kejanggalan ya guys dari sini. Mari kita ungkap saja fakta-faktanya ya guys ya. Mari kita gaskin langsung eksekusi ke videonya, langsung cekidot. Dan jangan lupa sambil ngopi biar kalian menyimaknya lebih tenang gitu guys ya. Ada di pihak sama. Jadi bukan hal-hal yang memang berkaitan secara langsung dengan individunya. Jadi ini sudah lama. Iya, emang udah mantan. Kan udah cerai. Sayangku. Nggak boleh. Orang ponakan gue mau bunyi, gue samperin lah. Jika kalian mengira drama domestik antara Ruben Onsu dan Sarwenda sudah mencapai puncaknya saat pengusiran dari rumah mewah dan isu mistis Gunung Kawi, maka hari ini bumi hiburan Indonesia benar-benar resmi diguncang oleh gempa moral yang paling dahsyat. Selamat datang kembali di saluran investigasi gosip paling berani, tajam, dan terpanas minggu ini. Kita resmi memasuki babak yang paling menyakitkan, paling tidak masuk akal, dan benar-benar meremukan dada siapapun yang mendengarnya. Sebuah fakta baru yang sangat matang akhirnya meledak langsung ke permukaan. Bukan dari circle luar, bukan pula dari asumsi netizen, melainkan dibongkar langsung oleh sang korban utama. Ruben Onsu secara mengejutkan dikabarkan membuka tabir gelap yang selama ini tersimpan rapi di belakang layar. Ruben diduga membongkar fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh Sarwenda dengan orang terdekatnya. Bukan dengan Gio, bukan dengan orang asing, melainkan dengan darah daging Ruben sendiri, yaitu Jordi Onsu. Ya, kalian tidak salah dengar. Adik kandung Ruben Onsu sendiri diduga kuat menjadi sosok yang menikamnya dari belakang. Ini adalah sebuah pengkhianatan ganda yang sangat keji dan di luar batas kemanusiaan. Bagaimana mungkin pagar makan tanaman ini bisa terjadi di dalam keluarga Onsu? Mari kita bongkar secara brutal, tegas, dan tuntas. Mari kita bedah betapa hancurnya perasaan seorang Ruben Onsu saat harus menghadapi kenyataan terpahit ini. Selama bertahun-tahun, Ruben dikenal sebagai sosok kakak sekaligus kepala keluarga yang luar biasa mengayomi. Ruben lah yang mengangkat nama Jordi Onsu di dunia bisnis, memberikan fasilitas dan mempercayakan kerajaan bisnis kulinernya untuk dikelola bersama. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Kok lah banget, semangat banget mau bongkar aib saudara kau sendiri. Ingat ya, itu saudara kau. Segimanapun jeleknya saudara kau pasti tetap membela saudara kau. Kau nasihatin di balik kamera. Jangan kau up ke media bahwasanya kau mau membongkar aib saudara kau sendiri. Jor, gue kasih tau sama lu ya, sebenci-bencinya lu sama saudara kandung ya, tetap aja itu saudara kandung lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bela saudara kandung lu, minimal lu diem ya, atau lu jadi penengah ya kan, yang membawa kedamaian di tengah-tengah. Ya jangan lu jelek-jelekin itu abang lu ya, biar gimana pun itu koko lu ya. Kalau lu misalkan ngejelekin dia juga, sebenarnya yang paling sakit hatinya bukan koko lu, tapi yang paling sakit hati itu adalah orang tua ya, orang tua yang lahirin lu berdua. Mungkin emang orang tua lu sekarang nggak ada gitu ya, ngelihat secara
fisik mereka bisa ngeliat itu. Tapi di atas sana dia juga pasti sedih hatinya. Kalau misalkan dia tahu nih punya anak kagak bisa akur ya, saling ngejatuhin, saling ngejelekin ya. Yang satu lagi butuh dukungan, yang satu bukannya ngedukung malah ngejelekin ya kan. Ya mungkin menurut lu bagi lu mungkin kok lu jelek, tapi ya lu juga nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Lebih baik lu diem kalau lu nggak bisa ngebela dia, ya mendingan lu diem, jangan malah lu nambahin pusing kok lu ya. Masalah dia aja belum kelar, ini masalahnya ayah dan urusannya dengan anaknya. Fakta baru ini mencuat setelah Ruben Onsu diduga mengumpulkan bukti-bukti digital dan saksi kunci yang tidak bisa dibantah lagi di pengadilan. Ruben yang selama ini memilih banyak diam dan menahan diri, akhirnya memutuskan untuk membuka kotak Pandora ini karena merasa kebenaran harus ditegakkan demi masa depan anak-anaknya. Publik benar-benar dibuat bungkam. Oh, sangat mengerikan sekali ya. Tentang seputarannya kini makin merembet guys. Tentunya kenapa adiknya sendiri ini bisa melakukan seperti itu guys? Gak masuk di akal sekali ya kan. Dengan seputarannya dari Gunung Kawi Pesugihan sampai CEOI itu Gergio, sampai banyak yang lainnya. Sekarang adiknya sendiri mencoba gitu guys. Apakah kekurangan otak? Apakah gimana? Dan menurut kalian ini sebenarnya ada udang di balik bakwan lah ya. Dengan perseteruan sekarang yaitu memang di adik kakak itu sedang berantem gitu kan. Tapi masa gitu kan langsung misalkan menyabar ke yaitu mantan istrinya kakaknya sendiri guys. Bisa dilogikakan juga. Apakah ini hanya drama saja? Ataukah hanya konten biasa untuk menarik simpati? Jadi kalau seperti itu dia si Jordi ini tertawa di atas penderitaan kakaknya gitu. Misalkan dari buat konten gitu aja ya, ini gimmick gitu. Masuk di akal apa enggak gitu kan? Malah nambah-nambahin persoalan dan gitu. Jadi menurut kalian bantu komen di sini, ramaikan di sini. Lanjut lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik keharmonisan keluarga yang dahulu sering dipamerkan di media sosial, ada duri dalam daging yang secara perlahan merusak tatanan rumah tangga Ruben. Bukan tanpa alasan, Ruben menguliti fakta ini untuk memperkuat soal hak asuh anak agar tidak jatuh pada tangan yang salah. Meski Gio pacarnya sudah pergi, Ruben seakan mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang sama ini sudah terkuak di lingkaran mereka tidak sehat untuk tumbuh kembang anak-anak. Nah netizen, mari kita soroti bagaimana kedok hubungan terlarang ini bisa berjalan di belakang layar tanpa terendus sejak lama. Sebagai adik kandung, Jordi Onsu tentu memiliki akses yang sangat bebas dan tanpa batas untuk keluar masuk rumah Ruben, bahkan berinteraksi dengan Sarwenda dengan dalih urusan keluarga atau bisnis konten bareng. Alih-alih menjaga kehormatan sang kakak yang sedang berjuang keras bekerja di luar rumah hingga jatuh sakit, kedekatan itu diduga perlahan berubah menjadi benih-benih asmara gelap yang terlarang. Ingatan publik langsung terlempar pada momen beberapa waktu lalu ketika hubungan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu mendadak renggang secara drastis hingga tidak saling bertegur sapa selama berbulan-bulan. Dahulu publik mengira itu hanya masalah gesekan bisnis biasa. Namun dengan terbongkarnya fakta baru ini, netizen akhirnya paham bahwa keretakan hubungan kakak beradik itu dipicu oleh pengkhianatan besar, di mana Jordi diduga kuat telah melanggar batas suci pernikahan kakaknya sendiri bersama Sarwenda. Mendengar fakta baru yang sangat mengerikan ini, seluruh platform media sosial langsung meledak secara brutal tanpa ampun. Alih-alih mendapatkan pembelaan, Sarwenda dan Jordi Onsu langsung dihujani kalimat makian dan boikot total dari netizen se-Indonesia. Publik secara tegas menyebut tindakan ini sebagai puncak dari segala bentuk kejahatan moral di dalam sebuah keluarga. Ini gue mau kasih masukan buat lu ya. Lu kalau masih memihak yang bukan keluarga, yang bukan darah daging lu bakalan sangat menyesal dan nanti di ujung, di akhir banget dari cerita ini nih, pada saat ini udah selesai, lo akan sangat malu sekali. Pada saat ini nanti selesai, lo akan sangat malu sekali. Mamsi kasih tahu. Coba kembali dulu. Coba kita lihat, aku mau lihat kamu ya, Jordai ya. Zaman Jordai dulu ya. Kamu jangan sakit hati atau kamu ngerasa Mamski ini jahat ya. Justru Mamski sayang sama kamu.
Karena Mamski mandang abangmu. Aku mandang abangmu. Aku salut sama abangmu. Makanya kayaknya kalau ngeliat kamu tuh kayak mesti diselamatin gitu loh, nggak tahu kenapa. Apakah aku salah? Apa kok gue salah, gue nggak tahu. Tapi gue ngeliat lo kasihan. Netizen berbondong-bondong memberikan dukungan emosional yang luar biasa besar kepada Ruben Onsu. Publik menilai Ruben adalah sosok pria tersabar yang diselamatkan oleh Tuhan dari lingkaran manusia paling toksik yang bertopeng sebagai istri dan adik kandung. Pengorbanan Ruben yang bekerja siang malam demi menghidupi istri, anak hingga adiknya justru dibalas dengan konspirasi pengkhianatan di bawah atap rumahnya sendiri. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar, seketat apapun bangkai itu disembunyikan di belakang layar. Skandal perselingkuhan antara Sarwenda dan Jordi Onsu ini mengakhiri seluruh drama pencitraan suci yang selama ini mereka bangun di depan kamera. Hubungan yang dibangun di atas air mata dan rasa sakit seorang kakak yang tulus ditakdirkan untuk hancur dengan cara yang paling memalukan se-Indonesia. Sarwenda kini harus menerima nasibnya, kehilangan anak, diusir dari istana mewah, karirnya hancur lebur, dan dicap sebagai mantan istri yang tidak tahu diri. Sementara Jordi Onsu harus bersiap kehilangan reputasi bisnis dan sanksi moral seumur hidup sebagai adik yang tega menikam kakaknya sendiri. Kalau istri sendiri sudah main belakang dengan adik kandung kita sendiri, rasa-rasanya ini adalah plot twist paling mengiris hati sepanjang sejarah dunia hiburan tanah air. Kita kalau terus ketegaran Ruben Onsu agar tetap kuat dan membesarkan anak-anaknya. Bagaimana tanggapan tegas dan analisis tajam kalian melihat fakta baru yang dibongkar langsung oleh Ruben Onsu soal perselingkuhan Sarwenda dan Jordi? Wow, sekarang makin kisruh banget guys. Dan kenapa gitu bisa terjadi ini gitu kan? Yang sekarang sudah diungkap gitu kan. Dan netizen pun pada tahu gitu tentang perilakunya seorang adik gitu kepada abangnya gitu kan. Gak pernah ada rasa belas kasihan melihat abangnya gitu kan. Gak pernah hutang budi gitu kan sama abangnya sendiri. Yang membesarkan dia, yang punya nama dia langsung terjun ke dunia aktris itu siapa gitu. Kalau bukan abangnya sendiri. Dan sekarang gitu dia nusuk dari belakang guys. Dimana otaknya dia guys? Coba buat kalian semua. Dia ngotak gak gitu? Nah misalkan ini benar atau tidaknya, setidaknya lah jangan bikin konten seperti itu guys. Dia seorang public figure, bikin konten yang baik gitu buat netizen. Contoh apa? Buat netizen itu yang baik, buat para penonton itu yang baik gitu kan. Walaupun misalkan itu gimmick atau tidak benarnya berselingkuh gitu, tapi tetap harus bikin konten yang terbaik guys buat masyarakat. Gimana sih gitu kan ya, parah. Dan kata tadi setuju atau tidak untuk di boycott. Oke guys, nah jadi videonya dari gue segitu aja. Next time di video-videonya terbaru di Bang Dendi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga untuk follow, like, subscribe di channelnya Bang Dendi ya. Kali ini gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot, bye bye.